Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Oke, dan kita masuk ya di pelajaran untuk kali ini, yaitu praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Dan untuk pelajaran kita kali ini, kita akan membahas mengenai neraca saldo setelah penutupan. Oke. Ini adalah bahasan terakhir untuk lingkup perusahaan jasa ya. Karena setelah selesai neraca saldo ini, setelah selesai topik pembelajaran kali ini, kita akan masuk ke dalam ruang lingkup perusahaan dagang. Ya, kita mulai dari awal lagi gitu ya, mengenai siklus akuntansi, tetapi ini berkaitan dengan perusahaan dagang yang pastinya akan ada sedikit perbedaan dari sisi transaksi dengan yang ada di perusahaan jasa. Oke ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Kita lihat apakah yang dimaksud dengan neraca saldo setelah penutupan. Jadi neraca saldo setelah penutupan ini adalah neraca saldo yang digunakan untuk memperlihatkan informasi keuangan perusahaan yang akan digunakan untuk periode selanjutnya. Nah, jadi ada neraca awal ya. Neraca awal dari sebuah perusahaan itu didapat dari neraca saldo setelah penutupan di bulan sebelumnya ya. Jadi ketika kita mau membuat transaksi pada periode tertentu dan kita memakai neraca awal ya, neraca awal, saldo neraca awal dari perusahaan tersebut. Nah, angka-angka dari saldo yang ada di neraca awal perusahaan tersebut itu didapatkan dari neraca saldo setelah penutupan ini, ya. Nah, maka neraca saldo ini gunanya membuat neraca saldo setelah penutupan adalah bahwasanya neraca saldo inilah yang nantinya akan digunakan untuk periode selanjutnya gitu ya. Informasi-informasi keuangan yang ada di dalam neraca saldo setelah penutupan di periode ini akan digunakan untuk data akuntansi atau informasi keuangan di bulan atau di periode berikutnya ya. Nah, kemudian bagaimanakah pembuatan neraca saldo setelah penutupan ya? Nah, maka di sini kita harus melihat ya, kita harus memahami ada sekitar 4 bentuk pengerjaan yang harus kita lakukan untuk membuat neraca saldo setelah penutupan. Yang pertama ya, setelah kita membuat jurnal penutup, maka jurnal penutup tadi itu yang telah dibuat itu kemudian diposting ke buku besar, ya, itu pengerjaan yang pertama. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua, di buku besar nanti akan terlihat mana saja akun yang masih memiliki saldo dan mana saja akun yang sudah bersaldo 0. Gitu ya. Jadi nanti akan terlihat setelah diposting seluruh jurnal penutup yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian langkah yang ketiga, akun-akun yang masih memiliki saldo adalah akun-akun yang ada di dalam kelompok aset, liabilitas, dan ekuitas. Ya, jadi akun yang masih ada saldonya itu adalah akun yang memiliki kepala 1, 2, atau 3 gitu biasanya. Ya, memang seperti itu ya. Jadi adalah saldo yang akun-akun yang ada di kelompok aset, liabilitas, dan ekuitas. Karena akun-akun pendapatan dan beban itu kan sudah kita tutup di jurnal penutup sehingga saldonya jadi 0. Oke. Nah, setelah di langkah ketiga ini gitu ya, setelah mengetahui apa saja saldo-saldo yang masih memiliki nilai gitu ya, angka. Langkah keempat berikutnya, neraca saldo setelah penutupan dibuat dengan mengurutkan akun-akun yang dimulai dari kelompok aset, kemudian liabilitas, kemudian ekuitas. Jadi dibuat secara berurutan ya, sesuai dengan kode akun masing-masing dari akun-akun atau perkiraan tersebut. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana tutorial pekerjaannya ya.
Oke, di sini ada jurnal penutup dari suatu perusahaan ya. Jadi sebuah perusahaan di sini mereka sudah melakukan penutupan untuk akun pendapatan, kemudian juga sudah menutup seluruh beban dan telah memindahkan ikhtisar laba rugi ke modal serta sudah menutup prive. Oke. Nah, sekarang setelah dilakukan jurnal penutup ini, maka selanjutnya ya langkah pertama yang harus dibuat sebelum kita membuat neraca saldo setelah penutupan, yang pertama adalah memposting ke buku besar ya, untuk memastikan seluruh akun-akun yang sudah ditutup ini itu saldonya nol. Oke. Nah, saya akan mengambil salah satu contoh ya. Misalkan untuk akun penghasilan, jadi saya hanya contohkan satu akun penghasilan laundry saja ya, nggak seluruh akun. Jadi untuk untuk akun penghasilan atau akun pendapatan saya ambil penghasilan laundry, kemudian untuk akun beban saya ambil untuk beban gaji, kemudian modal, dan yang terakhir adalah prive ya. Nah, kita mulai dari penghasilan laundry. Di sini penghasilan laundry sudah ditutup ya, didebitkan dengan angka sebesar 43.900.000. Nah, kita pindah ke buku besar yang sudah ada sebelumnya ya. Buku besar yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini ada akun penghasilan laundry. Oke. Akun penghasilan laundry di sini ada sebesar, di sini kan total kreditnya itu adalah 43. Nah, ini kan belum ditutup ya. 43.900.000 sebagian kredit. Nah, ketika sudah dilakukan jurnal penutup, maka kita masukkan, kita posting tanggal 31 Desember. Ya, tanggal 30 Desember. Oke. Kemudian keterangannya adalah JP atau jurnal penutup gitu ya. Dan di jurnal penutup itu penghasilan laundry letaknya di debit, maka kita masukkan angkanya debit 43.900.000. Oke, nah 43.900.000. Jadi saldonya terakhir ya, saldonya adalah 43.900.000 bagian kredit, ketemu bagian debit, total yang sama, sehingga di sini saldonya adalah 0 ya, 0 rupiah, habis gitu. Nah, jadi modelnya seperti itu, habis untuk langkah pengerjaan memposting pendapatan. Nah, sekarang kita pindah ke yang beban ya. Jadi kalau yang tadi seluruhnya seperti itu ya, untuk pendapatan seluruh pengerjaannya seperti itu gitu. Nah, untuk beban gaji di sini contohnya untuk untuk akun beban ya, akun-akun beban ya, kita contohkan beban gaji. Nah, lalu kita akan melakukan posting jurnal jurnal penutupnya ke akun beban gaji. Nah, ini adalah beban gaji. Beban gaji itu terakhir saldonya adalah 5.500.000 ya. Ya, 5.500.000. Nah, sekarang sudah ditutup, beban gajinya dikredit 5.500.000. Maka ini kita posting ke buku besarnya. Ya, 31 Desember, keterangannya adalah jurnal penutup. Ya, jurnal penutupnya untuk beban gaji kita letakkan di kredit tadi, ya, maka kita masukkan juga, kita posting juga di kredit. Nah, debit ketemu dengan kredit, ya, maka habislah dia kosong, 0. Nah, kan begitu ya. Nah, pengerjaan seperti ini sama ya dengan seluruh pengerjaan untuk memposting seluruh beban-beban yang ada gitu ya. Nah, kemudian setelah selesai membuat seluruh beban ya, mengenolkan gitu ya seluruh saldo yang ada, kita pindah ke bagian modalnya. Nah, bagian modal di sini modal bertambah, di bagian kredit gitu ya, bertambah di bagian kredit 32.910.000 di dalam jurnal penutupnya. Maka kita posting di buku besarnya, kita cari buku besar untuk modal, buku besar modal. Oke, mana dia?
Oke, nah ini kelewatan. Nah, buku besar modal. Nah, modalnya. Nah, di sini ada kredit 125 juta yang sudah dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan, perusahaan ini. Nah, maka kemudian kita posting jurnal penutupnya 31 Desember yang sudah dibuat, ya, jurnal penutup, ya. Kemudian di jurnal penutup kita buat modalnya itu di kredit 32.9110, ya, 32.910.000 rupiah di bagian kredit. Maka di buku besarnya kita buat juga di bagian kredit sebesar 32.910.000 rupiah, ya. Nah, maka di sini kredit, ya, ada angka di kredit ketemu dengan kredit juga, maka saldonya menjadi bertambah, ya, 125 juta ditambah 32.910.000, maka hasil saldo akhirnya adalah menjadi 157.910.000. Oke. Nah, selesai untuk modal. Kemudian yang terakhir adalah prive, ya. Prive modal. Modal, ya. Modalnya dan prive-nya, ya. Untuk modal 2 juta di debit, ya, kita posting lagi ke modal di 31 Desember, ya, kita posting lagi di bagian JP, jurnal penutup. Di situ ada debit, ya, di sini kan modal, di sini debit 2 juta, kita posting di buku besarnya modal, kita masukkan 2 juta di bagian debit. Oke. Nah, kredit di sini saldonya ketemu dengan debit, berarti harus kita kurangkan, ya. Kita kurangkan saldonya dengan 2 juta, sehingga saldo akhirnya adalah 155.910.000. Oke. Nah, kemudian prive, ya. Prive, bagian prive-nya lagi, ya. Di prive di sini bagian kredit, ya, di kredit. Jadi kita postingkan dia bagian kredit tanggal 31 Desember, jurnal penutup keterangannya, ya, di bagian kredit 2 juta kan, ya. Dan saldo debit ketemu dengan kredit di sini, maka berkurang, jadilah dia 0, ya. Oke. Nah, selesai untuk pengerjaan pemustingan, sehingga nanti hasilnya adalah seluruh akun penghasilan dan seluruh akun beban itu hasilnya adalah 0, sehingga yang muncul yang ada saldonya itulah yang nantinya akan kita buatkan neraca saldo setelah penutupannya. Jadi yang ada angkanya itu hanyalah yang kode akun 1, kode akun 2, dan kode akun 3, yaitu yang berasal dari kelompok aset, kelompok liabilitas, dan kelompok ekuitas. Nah, di sini, ya, misalkan di sini adalah kelompok aset, yaitu akun yang kasih di tangan, saldo akhirnya adalah 36.700.000, ya. Nah, kita lihat bentuk saldo, neraca saldo setelah penutupannya. Di sini sudah saya buatkan neraca saldo setelah penutupannya, ya. Ini di sini bentuknya, saya perbesar dulu. Nah, jadi demikian bentuk dari neraca saldo setelah neraca saldo setelah penutupan. Kas mandiri, ya, itu yang di saldo akhirnya adalah 36.700.000 di bagian debit. Kita masukkan, ya, kita tulis, ya, 36.700.000. Kemudian di bagian aset lagi ada Bank Mandiri, saldo akhirnya, nah, saldo akhirnya adalah 26.125.000. Kita masukkan dia, kita catat di neraca saldo setelah penutupan Bank Mandiri debit. Oke, ini ada perbedaan sedikit. Oke, ya, ini typo, ya, salah. 26 berapa tadi? 26125, ya. 26125. Oke. Nah, ini
kita buat 26125. Nah, selanjutnya seperti itu. Ya, perhatikan debit dan kreditnya. Kalau dia di debit, ya kita masukkan angkanya di debit, yang saldo akhirnya. Kalau dia di kredit, kita masukkan saldonya di kredit di dalam neraca saldo setelah penutupan. Ya, seperti contohnya untuk akumulasi penyusutan bangunan itu ada di saldonya di kredit. Maka kita buatkan di neraca saldo setelah penutupannya itu di kredit. Ya, sama juga seperti hutang, ya. Hutang di sini ada di bagian kredit 16.121.500. Ya, kita lihat buku besar untuk hutang usahanya. Hutang usaha. Oke, mana dia? Ini dia. Nah, ya, hutang usaha saldo akhirnya adalah 16.121.500. Nah, itulah kita buat ini di bagian kredit, ya. Kita buat neraca saldo setelah penutupannya di bagian kredit juga kan, 16.121.500. Ya, begitu pula akun-akun yang lainnya kita sesuaikan. Yang masih ada saldonya kita masukkan di neraca saldo setelah penutupan, dan kita sesuaikan debit dan kreditnya, dia letaknya di mana. Oke, demikian tutorial dari pengerjaan pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Semoga bisa dipahami dan semoga nanti ketika kalian mengerjakan tugas membuat neraca saldo setelah penutupan itu kalian bisa mengerjakannya. Oke ya. Jadi saya akhiri sampai di sini dulu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye bye.